Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meisya Diva Amalia Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 5 dengan nomor absen 18 dari SMA Negeri 10 Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi di bab 2 pada semester genap ini terkait radiasi elektromagnetik. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas sekaligus pemenuhan nilai pada mata pelajaran fisika dengan guru pembimbing Ibu Eti Saptarini. Jadi, langsung simak aja yuk teman-teman. Jadi teman-teman, pada materi radiasi elektromagnetik ini sebenarnya kita akan mengenal adanya 7 jenis dari gelombang elektromagnetik itu sendiri yang terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam terkait materi dari sinar tampak atau cahaya tampak. Oke teman-teman, jadi cahaya tampak atau sinar tampak ini merupakan satu-satunya spektrum elektromagnetik yang bisa kita lihat secara langsung menggunakan mata kita sendiri atau menggunakan mata manusia, tanpa perlu dengan bantuan teknologi. Mata normal kan biasanya menerima panjang gelombang sekitar 400 nanometer sampai 700 nanometer. Walaupun ada beberapa orang yang dapat menerima panjang gelombang mulai dari 380 nanometer sampai 780 nanometer. Spektrum ini memang besar dengan ukuran yang bervariasi. Cahaya tampak di pita frekuensi ini sangat sempit dari spektrum elektromagnetik antara inframerah dengan ultraviolet. Warna-warna yang kita lihat itu berasal dari hasil penyaringan cahaya tampak. Langit dari bumi itu berwarna biru karena molekul udara banyak menyaring panjang gelombang cahaya merah dari cahaya putih yang berasal dari matahari. Dan benda itu menerima dan memantulkan gelombang cahaya yang berbeda untuk menghasilkan banyak warna yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada layar itu terdapat tabel di mana terdapat kolom untuk warna, frekuensi, dan panjang gelombang. Kita bisa lihat nih, bahwa ada banyak warna dengan frekuensi tertentu dan panjang gelombang masing-masing gitu. Dimana contohnya di paling atas atau urutan atas itu ada warna nila ungu dengan frekuensi 668 sampai 789 terahertz dengan panjang gelombang itu 380 sampai 450 nanometer. Kemudian di urutan atau di baris terbawah itu ada warna merah dengan frekuensi 400 sampai 484 terahertz dengan panjang gelombang 620 sampai 750 nanometer. Cahaya tampak dapat dijadikan cahaya berwarna. Begitu pula cahaya berwarna dapat dijadikan cahaya tampak lagi dengan menggunakan dua buah prisma. Kumpulan warna yang dinyatakan dalam panjang gelombang atau lambda sering disebut dengan spektrum warna. Warna-warna ini adalah komponen dari cahaya putih yang disebut cahaya tampak atau visible light. Sedangkan komponen lainnya itu disebut dengan cahaya tak tampak atau invisible light. Contohnya seperti inframerah yang terletak di sebelah kanan dari warna merah dan ultraviolet yang terletak di sebelah kiri warna jingga. Kegunaan sinar tampak. Sinar tampak atau visible light merupakan spektrum radiasi
yang dihasilkan dari alat spektrofotometer itu sendiri. Spektrofotometer sinar tampak atau visible digunakan untuk menentukan konsentrasi, panjang gelombang serapan maksimal atau lambda max, dan menentukan nilai absorbansi atau transmitansi sinar pada pengukuran intensitas sampel larutan. Selain itu, sinar tampak dapat digunakan dalam bentuk sinar laser, di mana sinar laser ini berfungsi dalam berbagai bidang. Contohnya, yang pertama dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, sinar laser dapat berfungsi untuk mendiagnosis suatu penyakit, pengobatan penyakit, penyembuhan suatu cacat, sampai pada pembedahan. Kemudian, yang kedua, dalam bidang industri, sinar laser dapat digunakan untuk pengelasan, pemotongan lempengan baja, sampai pada pengeboran. Kemudian yang ketiga, dalam bidang astronomi, laser dengan daya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi bulan dengan teliti. Kemudian yang keempat, dalam bidang fotografi, laser dapat menghasilkan bayangan 3 dimensi dari suatu benda yang disebut dengan holografi. Kemudian yang kelima, dalam bidang elektronika, laser solid state berukuran kecil dapat digunakan dalam sistem penyimpanan memori optik dalam komputer. Kemudian yang terakhir, dalam bidang komunikasi, sinar laser dapat digunakan untuk memperkuat cahaya sehingga dapat menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik. Oke teman-teman, jadi ada salah satu contoh penerapan atau pengaplikasian sinar tampak yang mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang komunikasi. Apa sih? Yaitu traffic light atau lampu lalu lintas. Karena lampu lalu lintas itu menggunakan sinar tampak, yaitu ada 3 warna yang bisa kita lihat. Ada warna merah untuk berhenti, kuning untuk bersiap-siap, dan hijau untuk jalan. Artinya apa sih? Artinya ketika kita melihat satu dari warna-warna tersebut, dari ketiga warna tersebut, maka kita menerima gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Contohnya nih, ketika kita melihat warna hijau, berarti mata kita itu telah menerima panjang gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 495 sampai 570 nanometer. Oke teman-teman, jadi pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang terakhir yaitu terkait bahaya sinar tampak. Nah, yang pertama yaitu bahaya sinar tampak terhadap mata. Jadi, sinar tampak dalam penggunaan laser ketika terkena oleh mata itu akan menyebabkan kerusakan pada retina, apalagi jika terkenanya di area makula atau titik sentral retina. Mungkin akan menimbulkan penurunan penglihatan yang sangat tajam. Jadi, kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai manusia yang mempunyai yang bisa melakukan tindakan refleks alami untuk memejamkan mata atau menutup mata kita pada cahaya dengan intensitas yang kuat. Contohnya itu kita bersyukur ya karena kita bisa mengedip atau memejamkan mata kita. Karena mungkin kalau kita tidak bisa melakukan hal tersebut, mungkin mata kita sudah mengalami kerusakan karena banyaknya sinar atau cahaya yang kita lihat gitu dalam jumlah yang besar.
Dan untuk bahaya yang kedua adalah bahaya sinar tampak pada kulit. Jadi ternyata sinar tampak ini tidak jauh berbeda dengan sinar matahari, di mana kita tahu bahwa sinar matahari dengan spektrum cahaya tertentu itu dapat menimbulkan pigmentasi atau perubahan warna pada kulit berupa bercak hitam. Nah, biasanya apabila bercak hitam itu tidak tersebar merata, itu dapat mengganggu penampilan seseorang. Mungkin kita kenal istilah adanya panu. Itu sangat mengganggu penampilan seseorang, apalagi sampai membuat seseorang itu kurang percaya diri. Dan biasanya hal itu disebabkan karena cahaya dapat merangsang pigmen melanin untuk meningkatkan kegelapan pada kulit. Dan efek yang ketiga atau yang selanjutnya adalah resiko kanker. Jadi ternyata cahaya tampak dapat menyebabkan kerusakan DNA melalui oksigen reaktif dalam tubuh. Jadi ketika terjadi kerusakan DNA pada sel, itu dapat menyebabkan sel berfungsi secara tidak normal, misalnya sel tumbuh secara liar. Nah, pertumbuhan secara liar inilah yang dapat menyebabkan timbulnya kanker. Kemudian, yang bahaya yang keempat atau yang terakhir itu adalah efek blue light. Jadi, blue light adalah sinar biru yang dipancarkan dari layar perangkat digital. Nah, secara ilmiah, sinar biru itu dapat mengurangi produksi hormon perangsang tidur atau hormon melatonin. Jadi, seseorang dapat merasa dirinya itu tidak bisa tidur atau jam tidurnya itu berkurang dan dapat mengganggu kesehatan akan dirinya. Mungkin itu saja yang bisa Misha sampaikan. Semoga pemaparan materi terkait sinar tampak ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.